Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, jurnal ini disusun mengacu pada model yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu model 4F. Model pertama yaitu fact atau peristiwa, dan model kedua disebut dengan feeling atau perasaan, sementara yang ketiga disebut dengan finding, pembelajaran. Dan yang keempat disebut dengan futur atau penerapan. Kita bahas tentang peristiwa. Peristiwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2022, pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 secara virtual semestinya dibuka oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun karena beliau melaksanakan tugas yang lain, maka pembukaan secara virtual dibuka oleh Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MED selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diawali kata sambutan dari panitia penyelenggara yaitu Bapak Dr. Praptono MED. Selanjutnya dilakukan pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 oleh Ketua BGP Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Imam Edi Priyanto, MMPD, dengan kegiatan orientasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 serta pengarahan, penilaian, dan laporan pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Sementara pada tanggal 11 dan 12 Mei 2023, seluruh CGP wajib menjawab soal pretest di LSM di akun SIM PKB masing-masing selama 1 jam. Tujuannya tidak lain adalah untuk melihat dan memotivasi CGP dalam memahami materi-materi yang akan dipelajari dalam modul-modul pelatihan nantinya. Pada tanggal 15 Mei 2022, peserta CGP memulai debutnya dalam pendidikan, yaitu mempelajari modul 1.1 mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada hari yang sama, bersama fasilitator menentukan alur pendidikan, dalam hal ini jam pikon dalam kolaborasi nantinya. Pada malam hari juga melaksanakan pikon bersama BGP Kepri dengan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Triyono SPD dan juga Bapak Dr. Andes Hendrik dalam rangka kesiapan Dinas Pendidikan dalam menentukan tempat lokakarya orientasi peserta nantinya. Pada tanggal 16 Mei 2022, saya sendiri memahami dan mempelajari masih dengan eksplorasi konsep forum komunikasi. Pada tanggal 15 Mei 2023, melakukan pikon pertama dalam pendidikan dengan Ibu Salmiwati SPD selaku fasilitator kelas A808.1 Salmiwati dan juga Ibu PP dengan materi ruang kolaborasi. Pada tanggal 19 Mei 2023 masih pikon dengan materi ruang kolaborasi, namun hal ini yaitu presentasi kelompok dalam kelas 8 yang dibagi menjadi 3 kelompok. Saya sendiri berada dalam kelompok 3 yang kami beri nama kelompok Gurindam 12. Pada tanggal 20 Mei 2023, pelaksanaan lokakarya orientasi di SMPN 2 Tebing dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 15 WIB. Dalam lokakarya ini turut diundang kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Lokakarya ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Pada tanggal 22 dan 23 Mei 2023, peserta CGP mengunggah demonstrasi konseptual. Pada tanggal 22 dan 23 Mei 2022, peserta CGP mengunggah demonstrasi konseptual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2024 mempelajari tentang materi elaborasi pemahaman koneksi antar materi. Tanggal 25 Mei 2023 melakukan fikon bersama instruktur yaitu Ibu Sri Prihartini Yulia
Tanggal 26 Mei 2023 peserta CGP membuat aksi nyata di sekolah masing-masing. Tanggal 27 Mei 2023 peserta membuat jurnal refleksi mingguan. Inilah dokumentasi pada poin fact atau peristiwa. Ini pembukaan oleh Dirjen GTK. Selanjutnya dibuka oleh BGP Kepri, Vikon bersama fasilitator dan PP. Pertama, ini ruang kolaborasi presentasi. Ini pembukaan orientasi, lokakarya orientasi, undangan lokakarya orientasi. Ini kesepakatan bersama kepala sekolah dan pengawas. Penjelasan tentang kesepakatan kelas. Mendengar kesepakatan kelas. Sementara kita masuk ke feeling, perasaan. Bagaimana perasaan? Selama lebih kurang 2 minggu saya mengikuti pelatihan guru penggerak pada program CGP, banyak sekali hal yang saya rasakan. Sedih, senang, bahagia, semua bercampur dalam benakku. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menjalani proses ini. Bagaimana menjadi guru yang seharusnya, bagaimana memerdekakan anak, upaya apa yang harus dilakukan dalam menunjang proses pembelajaran yang menghamba pada anak. Keseluruhan rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasa bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh dari yang diharapkan dengan tujuan Ki Hajar Dewantara. Betapa hebatnya sosok Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita harus memanusiakan manusia, sehingga murid dapat mencapai kodrat alam dan juga kodrat zaman, yang mana guru harus berproses sesuai zamannya masing-masing, sehingga anak didik kita dapat merasakan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Guru diharapkan mampu menuntun siswa dan siswinya, karena pada dasarnya anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Tugas guru hanyalah menuntun dan membimbing anak ke jalan yang benar atau jalan yang positif. Sekarang feeding, pembelajaran. Pembelajaran apa yang kita pelajari yang saya dapat dari yang sudah saya pelajari? Melalui LMS, kami belajar banyak hal mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga kami lebih memahami tentang filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengerti bahwa tugas seorang guru adalah menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan masyarakat. Dalam materi ini juga saya memahami seorang guru harus mampu menerapkan trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang mana trilogi itu yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan jadi tauladan. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, di tengah-tengah jadi motivasi. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang jadi dorongan. Sekarang kita masuk ke penerapan. Setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada siswa. Sebagaimana harapan Ki Hajar Dewantara. Akan merubah pola pikir pribadi dan terus melakukan refleksi diri tentang pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Akan menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan objek dalam pendidikan. Menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menggunakan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Berani menyenangkan. Ini salah satu contoh penerapan dalam hal religius. Nasionalis. Ini kesenian dan budaya. Ini literasi yang dilakukan di sekolah kami setiap hari Selasa, Rabu,
dan juga Kamis. Sementara di sini diajarkan sosial dan saling berbagi, bagaimana kita saling berbagi. Dan di sini kita diajarkan bagaimana cara gotong royong, kerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini untuk mencangkok tanaman. Terima kasih atas pemaparannya, semoga bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.